Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Safira Aliyah dari kelas DJJ. Hari ini saya akan mewawancarai mama saya untuk tugas TIK yang bertema perkembangan teknologi. Mama, nanti ada 5 pertanyaan, Mama terjawab ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan teknologi, terutama teknologi informatika dari masa ke masa? Kalau menurut saya perkembangan teknologi itu sekarang sangat cepat. Kalau dulu kita melakukannya secara manual dengan cara menulis surat, membaca koran, tapi kalau sekarang teknologi itu sangat mudah dan murah untuk didapat. Jadi semuanya bisa diperoleh dengan cepat, baik bisa digunakan juga dengan cepat, efektif, dan efisien. Mama kira segitu saja jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi di pertanyaan kedua, sebutkan 3 dampak positif perkembangan teknologi informatika. Menurut Mama, dampak positifnya yaitu misalnya dengan perkembangan teknologi yang sekarang itu memudahkan komunikasi jarak jauh yang tadinya tidak bisa dihubungi atau lama menghubunginya, sekarang bisa dengan sangat mudah ya, walaupun jaraknya jauh tapi kita bisa berkomunikasi dengan saudara ataupun keluarga kita. Itu yang pertama, ada 3 ya Del? Iya. Yang kedua, mempermudah juga untuk mencari informasi. Misalnya informasinya dalam pelajaran ya Del. Jadi misalnya mau membaca narasumber dari selain buku paket di sekolah, dan juga biasanya itu digunakan untuk belajar di rumah ya Del, belajar sehari-hari juga. Kalau terutama kalau mau ulangan, kita juga bisa menggunakan dari alat-alat komunikasi ini, misalnya dari komputer ini. Lalu yang ketiganya, membantu pekerjaan lebih cepat dan efisien. Jadi Mama kira itu saja ya, 3 jawaban dari Mama. Oke, pertanyaan ketiga, sebutkan 3 dampak negatif perkembangan teknologi informatika. Sekarang dampak negatifnya itu Mama rasa sekarang banyak. Yang pertama ya, banyak anak-anak kecil yang mulai kecanduan gadget ya, dan mereka sangat tergantung sekali dengan alat-alat gadget itu. Lalu yang kedua ya Del, dengan berkembangnya media sosial, terutama internet yang mudah didapat itu, sehingga menimbulkan banyak berita-berita hoax gitu ya, berita hoax gitu, dan itu biasanya bohong. Jadi kita juga harus pintar-pintar, betul Del, harus pintar-pintar ya, yang mana nih berita-berita yang benar, yang baik, yang bisa kita konsumsi sebagai anak sekolah, sebagai pelajar ya. Jadi harus benar-benar diawasi. Lalu yang ketiga juga, sekarang banyak sekali ini loh korban yang penipuan online begitu ya Del, dan itu sangat merugikan sekali, karena tidak hanya dampaknya buat orang-orang misalnya yang menggunakan media-media itu, juga bisa ke orang yang tidak menggunakan. Misalnya penipuan online itu menggunakan pencurian data, jadi kita yang nggak tahu menahu tiba-tiba data kita gampang sekali dicuri. Jadi itu sangat berbahaya ya, banyak dampak negatif dari perkembangan teknologi itu ya Del. Mama kira itu ya 3 jawaban dampak negatifnya. Oke, pertanyaan keempat, bagaimana cara agar kita tidak terkena dampak negatif teknologi informatika? Supaya tidak terkena dampak negatif itu ya tentu saja harus dengan bijaksana ya, menggunakan alat-alat teknologi ya, gadget atau komputer atau apapun ya sekarang medianya, dan juga harus dibatasi penggunaannya. Enggak serta-merta lagi liburan dari pagi sampai malam, itu tidak. Jadi kalau Mama sih
harus dibatasi. Jangan terus full seharian menggunakan alat-alat gadget itu. Lalu juga kalau kita menggunakan misalnya dari platform mana ya medianya, misalnya dari portal apa gitu, kita harus tahu ini informasinya akurat enggak, benar enggak gitu loh. Jangan langsung percaya ini kata ini begini ternyata kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi Mama kira harus lebih selektif ya menggunakannya. Itu saja ya Dea. Oke, Baik. pertanyaan terakhir, bagaimana cara dan etika agar teknologi informatika bermanfaat positif bagi kita? Bermanfaat positif. Mm-mm. Ya, sebagai orang Indonesia yang punya budaya timur ya, terutama kita itu diwarisi oleh sopan santun ya. Jadi dimanapun, walaupun di dunia internet, dunia maya ini, kita harus tetap punya etika, yaitu sopan santun, karena kita adalah manusia Indonesia yang berbudaya. Jadi contohnya kita harus menggunakan kata-kata yang baik, harus menghargai orang lain. Semua orang bisa berpendapat bebas ya di dunia internet, di dunia online ini, tapi tetap harus menggunakan kata-kata yang baik dan cara-cara yang baik. Juga ingat ya, jangan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Jadi supaya kita kalau mau sharing di media atau menggunakan teknologi internet ini, kita harus menerima yang baik-baik dan juga kita harus men-share yang baik-baik juga, supaya informasi-informasinya yang diterima oleh semua orang juga baik. Mama kira itu saja ya Dea. Oke. Oh, sudah selesai ya pertanyaannya. Terima kasih Mama buat wawancara kali ini. Sama-sama. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Udah mati.